Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ingat, tetap semangat dalam belajarnya, walaupun hanya sedikit saja. Ya, semoga pembelajaran kalian kita bisa bermanfaat dan bisa lebih semangat lagi ketika besok kita belajar. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 1, ya. Subtema 2, hewan sahabatku, ya. Pada kelas oleh 4. Di sini kita bahas tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kenegaraan, penerapan sila yang ke-4. Jadi sebelumnya kalian sudah tahu semua sila. Nah, itu setiap sila itu ada penerapannya, dan yang kita bahas adalah sila yang ke. Marilah kita buka dengan bacaan. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan ya dengan lancar dan bisa memahami lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal istifadah billahi ta'ala wa sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Penerapan sila yang keempat. Penerapan sila yang keempat dari Pancasila yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan prestasi saat sila keempat dijalankan. Semua orang ya pasti punya masalah, ya. Baik itu masalah keluarga, masalah sekolah, masalah semuanya itu semua pasti manusia punya masalah. Karena apa? Karena manusia hidup itu ya pasti mempunyai masalah. Kalau orang manusia tidak punya masalah, bisa ditanyakan hidup atau mati. Yang namanya manusia pasti banyak masalah, ya. Nah, kita bahas di sila keempat ini bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Berikut contoh pelaksanaan sila yang keempat. Contoh 1, tidak memaksakan keinginan diri sendiri. Jadi kita sebagai seorang siswi itu jangan sampai kita berkeinginan diri sendiri, ya. Atau bisa disebut dengan egois, ya. Jangan sampai itu, ya. Yang kedua adalah bermusyawarah, ya. Jadi harus bermusyawarah, sedikit-sedikit bermusyawarah. Jangan melakukan tindakan sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau kita bermusyawarah pasti kan bisa lebih baik lagi. Mengutamakan kepentingan orang. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang siswa, seorang pendidikan, ya, itu ketika ada kepentingan sendiri itu kepentingan orang banyak. Jangan sampai. Nah, kalau kita melaksanakan syarat itu, kita dahulukan kepentingan orang banyak, baru kepentingan kita atau kepentingan pribadi. Yang keempat adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati. Ketika kita mengikuti rapat dan di situ ada keputusan yang sudah disepakati, mau nggak mau kita harus jalankan, walaupun di situ kita keberatan. Kalau sudah disepakati, maka ketika itu kita jalan. Yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak orang lain, ya. Jadi jangan sampai memaksa, ya. Kehendaknya orang lain itu jangan dipaksa, ya. Yang keenam adalah musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi ketika musyawarah itu jangan sampai kita
mengedepankan amarah kita atau mengedepankan ego kita ya. Jadi jangan sampai itu dilakukan ya. Karena apa? Karena ketika musyawarah itu harus dengan akal yang sehat, tenang ya, sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya ya. Yang ketujuh adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan kepentingan bersama. Jadi adanya sebuah musyawarah di situ pasti ada keputusan ya. Umpama di kelas bisa diadakan pemilihan kelas, di situ kita musyawarah dulu ya. Jadi siapa yang lebih baiknya ditunjuk di dalam pemilihan ketua kelas. Kenapa? Agar bisa ya kita jalankan bersama-sama ya, bukan kepentingan kita saja ya. Contoh penerapan sila keempat Pancasila ya. Di situ ada cerita bahwasanya ya, kita resapi bersama, Eka sangat sedih karena ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluh keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bahu yang berasal dari peternakan ayamnya. Eka bingung, ya. Bingung kenapa? Karena peternakan ayam Eka adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Eka memiliki peternakan ayam bertelur. Secara teratur ia mengirim telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Jadi itu yang dilaksanakan Eka. Eka tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Eka akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah itu di situ ada permasalahan bahwasanya Eka nggak mau ya peternakannya ayam itu ditutup. Apa yang dilaksanakan ya? Ya makanya di situ kita bermusyawarah dengan keluarganya bagaimana peternakan ayam itu tidak merugikan warganya. Ya bagaimana caranya? Nah itu nanti dimusyawarahkan bagaimana dibuang setiap hari atau dikasih obat atau dikasih yang lain agar apa? Agar peternakannya itu tadi tidak digusur oleh orang dan tidak merugikan orang lain. Agar apa? Agar mereka tetap bisa ya menjalankan peternakan. Hanya di situ ketika ada musyawarah kayak gitu ya harus bermusyawarah ya. Mungkin itu saja ya penerapan sila yang keempat. Semoga kita bisa memahami ya ketika ada masalah ya kita harus bermusyawarah baik itu dengan keluarga, dengan teman, di sekolah ya di sekolah dengan sekolahan ya atau yang lainnya. Ketika ada masalah itu kita dengan bermusyawarah. Semoga bermanfaat ya. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajarin tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil izzati wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.